Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Jelati Pertisanjaya dengan NPM 0211240027. Saya dari kelas 3E. Dan kali ini saya akan membuka presentasi dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi di era digital antara produktif dan salah paham. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memulai dengan sebuah kutipan yang mungkin terasa ngena banget buat kita semua. Di era digital, yang cepat belum tentu tepat, dan yang singkat belum tentu dimengerti. Coba bayangin, kamu lagi chatan sama temen dan dia cuma balas oke. Langsung kepikiran kan kalau misalkan, oh dia marah ya, padahal mungkin dia cuma lagi buru-buru. Nah, hal kecil ini bisa jadi sumber drama dan salah paham yang gak perlu. Teman-teman, disinilah tantangan komunikasi di era digital muncul. Kita hidup di zaman dimana semua serba cepat, praktis, dan instan. Tapi sayangnya, makna sering tertinggal di balik kecepatan itu. Banyak pesan yang dikirim tanpa perasaan, banyak hubungan yang renggang gara-gara salah tafsir, dan banyak kolaborasi yang gagal hanya karena miskomunikasi kecil. Namun, jangan salah, dunia digital mungkin bukan musuh kita. Sebaliknya, teknologi mungkin bisa bikin kita lebih produktif, lebih terhubung, dan lebih kreatif kalau kita tahu cara komunikasi dengan bijak. Jadi, maksud dan tujuan saya dari presentasi kali ini adalah untuk mengajak teman-teman memahami bagaimana komunikasi digital bisa jadi alat yang luar biasa produktif, tapi juga berbahaya kalau disalahgunakan. Nah, kita akan bahas bareng-bareng bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi. Harapannya setelah sesi ini kita semua bisa jadi generasi yang gak cuma bisa cepat ngetik tapi juga tepat memahami. Karena sejatinya komunikasi yang baik bukan karena tentang siapa yang paling aktif bicara, tapi siapa yang paling mampu memahami. Dan sebelum saya mengakhiri bagian pembukaan ini, izinkan saya menutup dengan sedikit colekan. Kalau dulu salah paham bisa terjadi karena suara putus-putus di telepon, sekarang salah paham bisa terjadi dan muncul cuman gara-gara tanda baca. Jadi jangan sampai hubungan kita rusak karena titik dan koma ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita mulai pembahasannya bersama-sama. Apa itu komunikasi digital? Komunikasi digital adalah proses menyampaikan, menerima, dan bertukar informasi menggunakan media berbasis teknologi seperti internet, komputer, dan perangkat seluler. Artinya, komunikasi tidak lagi hanya terjadi tatap muka langsung, tapi juga melalui layar seperti chat, email, dan media sosial atau video call. Keunggulan dari komunikasi digital, yang pertama ada menghemat waktu dan biaya, yang kedua memudahkan koordinasi jarak jauh, yang ketiga pesan bisa dikirim kapan saja, yang keempat informasi terdokumentasi dengan baik. Dalam dunia bisnis modern, komunikasi digital meningkatkan produktivitas. Kita bisa rapat lintas kota, berbagi file, dan mengatur jadwal tanpa batas waktu atau tempat. Semua serba bisa dan cepat, praktis. Lalu ada tantangan komunikasi digital. Yang pertama, kurang ekspresi wajah dan nada suara. Yang kedua, kalimat bisa diartikan berbeda. Yang ketiga, terlalu banyak pesan bikin overload. Yang keempat, bahasa informal bisa disalahartikan. Pesan yang terlihat biasa-biasa saja dianggap kasar kalau dibaca tanpa konteks. Misalnya kata oke bisa dianggap setuju tapi juga bisa dianggap ketus. Makanya kita perlu hati-hati memilih kata dan tanda baca. Lalu ada contoh kasus miskomunikasi. Kasus yang pertama ada chat atasan singkat dianggap marah. Kasus kedua, email tanpa emoticon dianggap dingin dan kaku. Dan yang ketiga, pesan dikirim malam hari, rekan kerja merasa ditekan. Banyak miskomunikasi terjadi bukan hanya karena maksud yang buruk, tapi karena perbedaan persepsi. Itulah kenapa komunikasi digital harus disertai empati dan kejelasan. Nah, lalu ada dampak salah paham.
Yang pertama, menimbulkan konflik dan ketegangan dalam tim. Yang kedua, menurunkan produktivitas karena waktu terbuang untuk klarifikasi. Yang ketiga, merusak kepercayaan antar rekan kerja atau klien. Yang keempat, membuat suasana kerja tidak nyaman dan penuh kesalahpahaman. Yang kelima, menurunkan citra profesional seseorang di lingkungan kerja. Di sini ada etika komunikasi digital agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, gunakan bahasa sopan dan profesional. Yang kedua, hindari singkatan berlebihan seperti nggak apa-apa, BTW, atau WKWK. Yang ketiga, gunakan tanda baca dengan tepat. Yang keempat, jangan kirim pesan kerja di luar jam kantor kalau tidak penting. Yang kelima, periksa ulang pesan sebelum dikirim. Lalu ada tips komunikasi efektif di era digital. Yang pertama, gunakan kalimat singkat tapi jelas. Yang kedua, tambahkan konteks jika pesan penting. Yang ketiga, gunakan emoji hanya jika diperlukan. Yang keempat, hindari nada negatif atau sarkasme. Yang kelima, kalau ragu, klarifikasi langsung lewat call atau video call. Kalau pesan berpotensi disalahartikan, kalian jangan ragu untuk telepon atau video call. Komunikasi digital efektif bukan berarti cepat, tapi tepat dan bisa dipahami oleh semua pihak. Kesimpulannya, di era digital yang serba cepat ini, komunikasi memang makin gampang dan praktis, tapi juga gampang banget bikin salah paham kalau nggak hati-hati. Karena itu, penting banget buat kita ngomong atau ngetik dengan jelas, sopan, dan pakai empati, biar pesan gak disalah artiin. Intinya, jangan cuma fokus biar cepat dibalas, tapi pastikan juga orang lain benar-benar paham maksud kita, biar komunikasi tetap produktif, nyambung, dan gak drama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.